Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat-nikmat yang sampai kapanpun kita akan menghitung nikmat tersebut, kita tidak akan mampu. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi kita. Terlebih lagi ini kita berada di hari Jumat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaq Hamlatil Quran, buah karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badal hafidhahumullah ta'ala, yang berasal dari buah karya Al-Imam Al-Ajurri, yaitu kitab Akhlaq Hamalatul Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang bagaimana jin berdakwah kepada kawan-kawannya, kepada sesama jin. Mereka suatu ketika mendengarkan apa yang Rasulullah SAW baca. Kemudian mereka mendengarkan dengan seksama, memahaminya. Kemudian ketika kembali, mereka mendakwahkan apa yang mereka ketahui kepada saudara-saudaranya dari kalangan jin. Yahdi ilal rusydi fa'amanna bih. Ketika ayat-ayat Al-Quran tersebut itu merasuki dada-dada mereka, dada-dada para jin, akhirnya jin tersebut itu beriman. Dan bentuk keimanan tersebut memberikan dampak yang positif, sehingga mereka mendapatkan hidayah dan beriman atas apa yang mereka dengar. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan jin tersebut itu berjanji bahwasanya ia tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka ini adalah sebuah dalil, sebuah petunjuk wadih ala quwwati imanihim, bahwasanya keimanan yang merasuki jin tersebut itu begitu kuat. Wa tamakkunihi min qulubihim, sampai keimanan tersebut itu memiliki nilai tawar di hati mereka, memiliki posisi yang sulit untuk digoyahkan. Mereka tidak mungkin melepaskan keimanan tersebut dengan iming-iming. Wa yu'akkidu dzalik, dan hal yang menegaskan akan kuatnya keimanan mereka, bahwasanya keimanan jin tersebut itu memiliki nilai tawar di hati mereka. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Mereka berjanji bahwasannya mereka tidak akan sekali-kali pun
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Fallah azza wa jalla, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yahdil qalba bil Quran. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seseorang itu bisa mendapatkan hidayah dengan membaca Al-Qur'an. Bahkan di sini jin tersebut hanya mendengarkannya itu bisa mendapatkan hidayah. Maka terlebih lagi ketika jin tersebut itu membacanya. Wa qad yablughul insan fi dzalika martabatan 'azimah. Dan terkadang dengan seorang manusia itu memahami dan mempelajari Al-Qur'an, mereka bisa Allah Subhanahu wa taala letakkan atau Allah Subhanahu wa taala naikkan derajatnya pada derajat yang tinggi. Derajat yang sulit untuk dicapai oleh orang lain. Walaupun orang tersebut itu gelarnya banyak, pengalamannya banyak. Bahkan ada sebuah kisah. Kebetulan insya Allah hari ini ditugaskan khutbah di salah satu kampus Bela Negara di Yogyakarta. Dulu salah satu panitia penerimaan mahasiswa itu pernah cerita. Jadi di kampus tersebut itu ada penerimaan mahasiswa jalur prestasi, yaitu hafal Al-Quran. Dan para panitia ini bersepakat yang mereka beragama Islam. Kalau ada calon mahasiswa yang memiliki hafalan Al-Quran misalnya 30 juz, tidak usah diuji, ajak ngobrol saja, yaitu formalitas. Karena apa? Kita sebagai panitia memiliki hak untuk menentukan siapa yang diterima. Kemudian kalau punya hafalan sekian, ya tesnya ini. Kalau hafal 30 juz, gratis biaya pendidikan dari awal pendidikan sampai lulus. Padahal kampus tersebut masuk kategori kampus yang lumayan mahal. Nah, suatu ketika para panitia ini salah satu panitia ini diprotes oleh panitia yang lain yang non muslim. Panitia tersebut mengatakan begini, kenapa Anda menerima mahasiswa yang hafal 30 juz dengan iming-iming bahwasannya dia bebas biaya pendidikan selama berkuliah di sini, walaupun Anda tidak mengumumkannya melalui melalui pamflet dan sebagainya. Anda melakukan kesepakatan hal demikian antara sesama panitia yang muslim. Bagaimana Anda tahu bahwasannya camaba tadi, calon mahasiswa tadi itu memiliki kapasitas yang mumpuni untuk diterima sebagai mahasiswa di kampus ini? Secara finansial kita sudah rugi. Karena apa? Selama pendidikan gratis di sini. Secara kemampuan tidak ada tolak ukur bahwasanya dia mampu untuk memahami pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan di kampus ini. Apa untungnya menerima mahasiswa demikian? Kemudian ketua panitia tersebut mereka menjawab, kalau misalnya Bapak atau Ibu Anda tidak terima dengan keputusan kami, silahkan buat keputusan yang serupa. Kalau ada di antara calon mahasiswa yang hafal kitab sucinya, silahkan diterima. Kita sama-sama memiliki wewenang untuk menerima mahasiswa tersebut. Dan saya akan buktikan mahasiswa yang saya terima, itu saya buktikan mereka mampu untuk mengikuti jenjang pendidikan di kampus ini. Dan Masya Allah tabarakallah,
Dan memang terbukti orang yang hafal Al-Quran itu akan mencapai derajat, salah satunya ini. Atau kalau kuliah 8 semester, banyak itu mahal. Sedangkan orang-orang yang mungkin dari sekolah favorit, SMA teladan, SMA belum tentu bisa diterima. Ada calon mahasiswa yang mungkin matematikanya, IPA-nya, nilainya di pelajaran-pelajaran umum kurang bagus, tapi bisa diterima. Dan alhamdulillah, kata beliau, mahasiswa-mahasiswa yang saya terima lewat jalur prestasi tahfidz di sini, selama ini alhamdulillah tidak ada yang mengecewakan. Ada di antara mereka yang akhirnya menjadi juara di fakultasnya. Bahkan ini pernah pernah dialami oleh salah satu kawan. Kebetulan dulu ada kawan sama-sama di pondok, ya kita sama-sama tahu lah nilainya berapa. Anak pondok apalagi pelajaran umum berapa kan nilainya tahu. Waktu itu setelah selesai pondok, beliau melanjutkan di kampus tersebut, dan melanjutkannya ini sebelum ada peraturan yang tadi jalur beasiswa melalui tahfidz. Dan benar kawan saya ini, karena kita satu angkatan, satu alma mater, kita sama-sama tahu lah nilainya berapa. Matematika setiap semester itu remedi. Setiap semester remedi. Kita sama-sama tahu, kita tidak paham matematika. Suatu ketika dia sudah kuliah di kampus tersebut, kampus bela negara, kemudian saya tanya, antum kenapa melanjutkan kuliah di fakultas umum? Ya kita sama-sama tahu lah nilaimu berapalah matematika. Kita selama ini jarang belajar sains, belajar kimia, belajar ini. Bahkan ketika kita ujian paket saja, kita sama ujian paket, itu 2 pekan sebelum ujian, hari kita baru belajar. Baru belajar artinya belajar benar-benar digembleng serius. Sebelum-sebelumnya hanya ya sebagai pembukaan saja. Antum yakin? Bisa. Dan saya insya Allah bisa menyelesaikan pendidikan tersebut, dan benar ternyata bisa lulus. Tapi yang menjadi keheranan bukan hanya sekedar lulus. Kalau kuliah mungkin sekedar lulus, mungkin dengan nilai yang pas-pasan bisa lah. Tapi di sini kakaknya, karena saya penasaran, saya pernah kepo kakaknya. Itu gimana si fulannya? Bisa nggak matematikanya? Di fakultas dia paling cerdas. Teman-temannya malah kalau matematika minta contekan. Dalam hati ya, masya Allah ya, ini orang ya kita sama-sama tahu aib kita masing-masing lah. Tapi masya Allah bisa. Saya dibuktikan. Nah, orang yang Al-Quran saja, kitab suci saja bisa dia hafalkan. Maka jawaban dosen ini ketika ditanya oleh dosen non-muslim, kitab suci itu bukan suatu hal yang sepele, suatu hal yang besar. Tidak mungkin seseorang bisa menghafalkan kitab sucinya kecuali memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Maka tinggal kita mau menggunakan kecerdasan kita atau tidak. Kita mau mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut atau tidak. Ini masya Allah ya. Ini seseorang dengan Al-Quran itu akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain, sekalipun dari sekolah-sekolah unggulan. Coba bayangkan, ini baru di satu kampus. Di kampus yang lain ada beasiswa kedokteran untuk orang yang hafal Al-Quran. Bahkan ada salah satu kakak kelas dulu pernah ambil kuliah kedokteran salah satu kampus di Jawa Tengah. Itu beliau sudah lulus kedokteran, kemudian diterima di Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan, ya saya dulu masuk itu lewat jalur tahfidz. Bisa antum sains, antum nggak takut ya, misalnya nyampur obat salah. Iya, saya awalnya takut, tapi orang tua pengen. Saya masuk kedokteran, ya sudah Bismillah saya coba, saya belajar, saya pelajari, ternyata bisa. Dan saya lulus dari fakultas kedokteran. Dan alhamdulillah ketika lulus fakultas kedokteran, saya
pengumuman di Universitas Islam Madinah itu keluar, saya diterima. Ya sudah, saya tinggalkan kedokteran. Yang penting saya sudah lulus, tinggal apa itu kata beliau, koas atau apa. Akhirnya beliau tinggalkan kuliah di Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Orang yang paham, orang yang menghafal Al-Quran sejatinya kecerdasannya di atas rata-rata. Cuma yang jadi masalah banyak di antara santri itu minderan, insecurean, kurang pede, kurang yakin. Harus. Maka kita perlu mengingat jasa para pahlawan kita. Para pahlawan bangsa Indonesia itu rata-rata para santri. Bahkan Jenderal Sudirman yang terkenal dengan taktik perangnya yang banyak ditiru oleh bangsa lain, itu beliau santri. Maka tidak salah bangsa Indonesia itu merdeka melalui perjuangan para santri. Nah, kita lanjutkan. Wa hadza aidan nastafidu minhu annal iman. Dan dari hal ini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasannya ketika keimanan itu sudah memasuki dada seseorang, qad yablughu quwwatan adimatan jiddan fil qalbi fi lahdhah, bisa memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dalam waktu singkat pada hati manusia. Idza manallahu ala hadzal qalb, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pada hati ini sebuah nikmat, yaitu memahami Al-Qur'an. Wa fataha alaihi husnal ihtida'i bi hidayatil Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu hidayah agar Al-Qur'an tersebut itu merasuki ke dalam dada-dadanya. Fa innahu yaqifu 'alal barahin allati tastawli 'alal qalb, yang dengannya Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an yang cinta didengarkan itu bisa menempati rongga-rongga dalam hatinya, sehingga memiliki nilai tawar dalam hatinya untuk menolak sesuatu, untuk menolak kesesatan dan menerima kebenaran. Wa yakunu laha saltatun alaihi fa haula'in nafar ma imma istami'u ilal Qur'an hatta wujida indahum hadal iman qawi al mabni alal burhan. Dan sekelompok jin tersebut itu mereka hanya mendengarkan Al-Qur'an sampai Al-Qur'an tersebut itu benar-benar mendapatkan dalam rongga jiwa-jiwa jin tersebut, sehingga keimanan tersebut itu berdiri kokoh dan menjadi sebuah bangunan yang bisa memberikan penjelasan, bisa menolak kesesatan, bisa menolak kebatilan, bisa mengajak untuk bagaimana caranya ketika jin tersebut itu mendapatkan hidayah, mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Qur'an, saudara-saudaranya dari kalangan jin juga bisa mendapatkan hal demikian. Dan ini bisa kita lihat dari sebuah contoh yang mirip, bahkan mendekati, tentang kuatnya keimanan para tukang sihir, yang mana Fir'aun laknatullah alaihi mengumpulkan mereka. Wa kanu khalaqan katsiran. Padahal tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun tersebut itu jumlahnya banyak sekali. Ada sebagian ahli tafsir mereka mengatakan bahwasannya tentu Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui jumlah pastinya. Inna adada ma jama'ahum minas saharati balagu sab'ina alfan. Tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun itu jumlahnya sekitar 70.000 penyihir. Coba bayangkan 70.000 penyihir. Bahkan ada juga yang mengatakan jumlah pasti tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun itu lebih banyak dibanding 70.000. Dan 70.000-nya ini semuanya masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Coba bayangkan 70.000 tukang sihir
Tidak mungkin mereka bersepakat pada sesuatu yang dalam waktu tiba-tiba kemudian bisa bersepakat kepada sesuatu yang dasarnya itu adalah fitrah mereka. Kalau jumlah banyak itu bersepakat dalam suatu hal, itu kan tentu perlu koordinasi, perlu pembicaraan, minimal sebelumnya pernah ketemu. Nah, tukang sihir Fir'aun ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya itu dalam waktu yang cepat bisa mengakui bahwasannya apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah sebuah kebenaran. Ini bukan sihir. Tongkat yang dilemparkan Nabi Musa alaihissalam itu benar-benar ular. Bukan sebagaimana tali-tali yang tukang sihir tersebut itu lempar. Yang mana tali-tali tersebut sejatinya tetap tali. Hanya saja mata-mata manusia saat itu dikelabui oleh jin, oleh setan, ditutupi sehingga seakan-akan di depannya adalah ular, padahal itu tetap tali yang tidak bergerak kemana-mana. Sedangkan ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya kemudian berubah menjadi ular yang sangat besar, bahkan saat itu tukang sihirnya Fir'aun semuanya ketakutan. Nabi Musa alaihissalam sendiri juga ketakutan. Maka ini menunjukkan bahwasannya tongkat tersebut memang benar-benar berubah menjadi ular. Berbeda dengan apa yang dilemparkan tukang sihir. Tukang sihir ketika melemparkan tali mereka merasa tenang-tenang saja, nggak merasa takut. Padahal yang dilihat manusia ketika itu adalah ular. Tapi berbeda ketika Nabi Musa yang melemparkan tongkatnya, tukang sihir tersebut serentak 70.000 tukang sihir mereka sepakat bahwasannya apa yang dilemparkan Nabi Musa alaihissalam itu benar-benar nyata, bukan sihir. Wa kanu min kibaris saharah, dan terlebih lagi tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun tersebut adalah para ahlinya sihir, para pembesar, orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia sihir, wa atawalatihim, atau orang-orang yang memang sudah tahu betul seluk-beluk dunia sihir, wa ahlul bai'at tawil fis sihri, dan orang yang ahlu bait tawil, orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia sihir. Walakin lamma ra'au tilkal ayat al-bahirah, namun ketika mereka melihat tanda-tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang nyata, yang jelas, mereka meyakini, sepakat ini bukan sihir, ini nyata. Wal hujjatu dhahirah, dan ini adalah sebuah hujah yang nampak jelas. Wal burhan al-qahir as-sati al-bayyin, yaitu penjelasan yang tidak mungkin tidak kecuali ketika Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular, itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak sesembahan mereka. Karena ini di luar kemampuan mereka. Karena tidak mungkin sesuatu hal yang mustahil kemudian bisa menjadi nyata kecuali itu ada faktor X-nya. Orang menyebutnya faktor X, faktor di luar kemampuan. Dan penyihir tersebut mengaku ini ada faktor X, dan tidak mungkin faktor X tersebut itu dari pengelabuhan, dari tahyil iblis, dari tahyil setan, dari bantuan setan dan bala tentaranya, tidak mungkin. Karena ini di luar hal-hal yang mereka tahu betul seluk-beluknya. Tidak mungkin seperti ini. Wahum ahlul khibrah, karena mengingat mereka adalah orang yang berkecimpung dalam dunia sihir, wadirayah, dan seluk-beluknya. Yumayyizuna baina sihri wat tahyil, mereka bisa mengetahui mana yang sihir, mana yang tipu daya, tipu muslihat. Wa baina hadhil haqiqah alladhi baharathum wara'ahum, dan
apa yang di hadapan mereka itu adalah sebuah hakikat yang nyata, yang membuat mereka itu tercengang, tidak bisa beralasan, tidak mungkin tidak, kecuali ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat hal demikian. Fa fi awwalin nahari fid duha yaumus zinah. Maka bisa kita saksikan pengaruh keimanan tersebut itu benar-benar luar biasa. Ketika di awal pagi hari, para tukang sihir tersebut itu kanu kafarah asyraran. Mereka adalah orang yang kafir, lagi membangkang. Mereka menantang Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, coba kalau seandainya engkau adalah benar-benar nabi yang diutus oleh Rabb semesta alam, oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau bisa menandingi kami? Maka dilemparkanlah tali-tali tersebut yang berubah menjadi ular dalam pandangan manusia. Wa fi akhirin nahar saru mu'minin, dan kemudian ketika di siang harinya atau sore harinya mereka berubah menjadi orang yang beriman kepada Nabi Musa AS. Paginya nantang, petantang, petenteng, merasa mereka adalah di atas kebenaran. Tapi ketika ditunjukkan kebenaran, suatu hal yang nyata, mereka semuanya beriman. Bahkan para ulama menafsirkan tentang tali yang dilempar oleh penyihirnya Fir'aun itu berubah menjadi ular. Sempat diriwayatkan Nabi Musa itu kaget, kok jadi ular? Kemudian Nabi Musa alaihissalam diingatkan, ya Allah, ya Musa, la takhaf, jangan takut, lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Sesungguhnya ketika engkau melemparkan tongkatmu, maka engkau akan mengetahui mana yang nyata, mana yang tipu muslihat. Kemudian dilemparkanlah oleh Nabi Musa alaihissalam tongkatnya dan berubah menjadi ular. Dan saat itu Nabi Musa menyadarinya. Begitu juga tukang sihir Fir'aun sadar mana yang benar, mana yang tipu muslihat. Maka dari kisah tentang tukang sihir Fir'aun ini, para ulama menafsirkan bahwasanya memang sihir tersebut itu bisa mempengaruhi seseorang, bahkan bisa membunuhnya. Sebagaimana kemarin penjelasan ketika di Syarah Durus Muhimmah li Ammatil Ummah, memang terkadang Allah Subhanahu wa taala izinkan jin tersebut itu bisa membuat manusia itu terbunuh dengan sihir yang dikirim. Tapi ini tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya di sini Nabi Musa itu sempat kaget ketika melihat tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tali. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, engkau jangan takut. Engkau akan tahu mana yang benar, mana yang tipu muslihat. Lemparkanlah tongkatmu sehingga engkau akan mengetahui kebenaran tersebut. Balkana, kita lanjutkan. Balkana imanuhum aqwa ma yakun. Bahkan keimanan tukang sihir Fir'aun ini menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Hatta inna Fir'aun lamma tahaddadahum bil qatli wa taqti'ul aidi wal atrafi wa tasribuhum fi judu'in nahli lam yubalu bidzalika tahdid. Sampai-sampai ketika itu Fir'aun laknatullah alaihi mengancam tukang sihirnya untuk bil qatli, akan dibunuh, akan dibinasakan, wa taqti'ul aid, bahkan tangannya itu akan dipotong dengan cara silang, wa tasribuhum fi judu'in nahli, dan mereka akan disalib di pelepah kurma. Lam yubalu bidzalika tahdid. Mereka tidak menghiraukan apa yang diucapkan Fir'aun. Karena yang di hadapan mereka ini adalah hak, kebenaran, hakikat. Sedangkan yang mereka tawarkan selama ini adalah kamuflase belaka. Mereka tahu mana yang sihir, mana yang bukan.
Begitu juga dulu orang kafir Quraisy tahu mereka mana yang benar, mana yang salah. Maka sejatinya ketika mereka hendak membantah Al-Quran, mereka tidak memiliki dalil. Dalil mereka hanya hawa nafsu. Bagaimana caranya? Saya tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka gengsi, tidak mau gengsi. Masa saya ikut agamanya bocah kemarin sore? Maka seringkali gengsi ini menutup banyak hidayah, menutup banyak jalan pintu kebenaran. Bal sabatu ala imanihim, akan tetapi yang didapati oleh tukang sihir Fir'aun tersebut, mereka tetap berpegang teguh atas keimanan mereka. Wa qalu li Fir'aun, bahkan ia menantang kepada Fir'aun, faqdi ma anta qadin, wahai Fir'aun, terserah apa yang mau engkau putuskan, adab apa, siksaan apa yang akan engkau berikan kepada kami, silahkan berikan. Kami tidak takut sama sekali. Faqdi ma anta qadin, tidak takut. Innama taqdi hadhil hayatud dunya. Sesungguhnya jika engkau tidak mengikuti kami, apa yang kami yakini, tukang sihir yang engkau hire, yang engkau percayai, maka sesungguhnya engkau akan dibinasakan oleh dunia. Engkau akan tahu mana yang sejatinya nyata, mana yang sejatinya selama ini kamuflase, mana hak, mana kebenaran, mana agama yang benar, dan mana yang selama ini engkau tertipu di dalamnya. Karena sesungguhnya innama taqdi hayatul dunya, karena selamanya, karena sejatinya selama ini engkau tertipu dengan dunia, engkau tertipu dengan kemewahan, engkau tertipu dengan kekuasaan yang engkau miliki. Berani tukang sihirnya Fir'aun nantang, padahal sebelumnya ketakutan. Ketika melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, mereka yakin ini adalah kebenaran, bahkan menantang mantan Tuhannya, yaitu Fir'aun. Wa hadza yufidu anna al-Qur'an lahu ta'thir. Maka ini menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an itu benar memiliki pengaruh dalam diri seseorang. Wa hidayatul Qur'an wa hujjatuhu laha ta'sirun 'azimun jiddan 'alal qulub. Begitu pula hidayah Al-Qur'an yang merasuki dada seorang manusia itu menjadi hujjah yang sangat besar dalam hatinya, sehingga bisa menolak segala bentuk muslihat, segala bentuk syubhat, segala bentuk keraguan-raguan. Maka kalau kita ingin terbebas dari syubhat, kita memiliki jiwa yang kokoh, hati yang kokoh di atas kebenaran, ya belajar. Jika mendengarkan Al-Quran saja bisa memiliki pengaruh demikian, maka lantas bagaimana ketika seseorang mendengarkan Al-Quran, membacanya dan memahaminya? Akhirnya seorang mukmin itu memiliki pendirian. Dia tidak mudah terombang-ambing dengan kenikmatan dunia. Lihat tetangganya kaya, jadi pingin gimana cara kayanya, begini dan begitu. Akhirnya tergiur melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Tapi berbeda ketika seseorang itu mendapatkan hidayah, sadar semua hal akan dia tinggalkan, termasuk yang selama ini sudah menjadi pencariannya. Bahkan sekelas bandar judi sekalipun yang sudah bertahun-tahun menjadi bandar judi, ketika sadar tinggalkan semuanya, hartanya semua dikumpulkan, kemudian diletakkan di sebuah tas, dan kemudian tas tersebut ditutup, dibuang di tong sampah.
Dia tidak merasa sedikit pun uangnya banyak rugi. Bahkan ketika satpam kompleknya itu menemui, "Mas, buang apa mas? Buang apa bang? Buang duit." Yang benar aja, buang duit sekoper gitu. Nggak percaya, ini buka aja, dibuka nih duit, semuanya merah-merah. Mau ambil aja, tapi ini uang haram. Ini uang dari dulu saya jadi bandar judi. Kalau mau ambil silahkan, tapi tanggung sendiri akibatnya. Uang itu berkoper-koper dibuang di tong sampah. Ini kisah nyata yang dikisahkan oleh pelakunya kepada kami secara langsung. Saya dulu tuh bandar judi mas. Bahkan saya tahu judi itu bos-bosnya saya tahu. Saya bongkar bisa, tapi masalahnya apa? Masalahnya taruhannya nyawa. Ya saya bisa membongkar sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi anak istri saya mati nanti. Tapi saya tahu bandar judinya nggak jauh-jauh dari orang-orang itu. Saya dulu pernah menjadi pelaku. Ketika saya sadar, saya taubat, saya buang. Uang itu merah itu berkoper-koper saya buang di tong sampah. Karena ini dunia yang melenakan. Saya tahu mana yang benar, mana ini sebuah hidayah, mana yang bukan. Maka saya tidak ragu ketika meninggalkan hal-hal demikian. Yang dulunya saya kaya raya, ketika saya tahu kebenaran sudah saya tinggalkan dengan sepenuh keyakinan. Inilah ketika hidayah itu sudah memasuki dada manusia, rongga manusia, seseorang akan sadar mana yang benar, mana yang salah. Wa annal hujjata wal burhan yastawli alal qalbi. Maka dengan hal demikian hujjah seseorang dan burhan hidayah tersebut itu yastawli alal qalb. Dia bisa menguasai hati manusia. Dan hati ini adalah faktor utama yang bisa menentukan ke arah mana seorang manusia itu akan bertindak. Hati, bukan otak, hati. Pusat kendali manusia itu hati, bukan otak. Otak itu bergerak karena hati manusia. Fayatamakkanul imanu minhu tamakkunan ajiban. Maka iman tersebut ketika memasuki hati seseorang itu akan memiliki kekokohan yang kuat, pondasi yang kuat. Tidak mudah digoyahkan. Walaupun dulu dia kaya raya, bahkan dia cerita, saya itu biasa setiap bulan mas, liburan satu keluarga ke Eropa, gak sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, seminggu, sebulan, sekeluarga. Karena saya tidur aja duit saya ngalir. Tapi ketika saya hijrah, saya tobat, ya sudah saya tinggalkan itu semua. Saya mulai dari nol. Mas yang sekarang mas lihat dong, saya sekarang beli rumah subsidi. Nggak mungkin kalau saya punya duit saya bakalan beli rumah yang non subsidi. Bahkan rumah saya di tengah kota Jakarta saya jual. Saya jual karena apa? Dulu saya beli dari uang judi tersebut saya jual. Saya mending pindah ke Jogja, pelosok, beli rumah subsidi. Kecil. Rumah beliau kecil. Tinggalkan semua. Dunia itu bisa ditolak ketika iman itu sudah memasuki rongga dada seorang manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu. Dan coba perhatikan kepada sekelompok jin. Ketika ia yastami'un al-Quran, ketika jin tersebut itu mendengarkan Al-Quran, falamma hadaru, ketika mereka mendengar dan menyimak bacaan Al-Quran Rasulullah SAW, mereka mengatakan qalu ansitu, diam, simak dengan seksama.
falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Nah, demikian konsep belajar itu datang, menyimak dengan seksama, mencatat, ambil faedah, pulang. Ketika selesai, pulang kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, ke kampung halamannya, dakwahkan apa yang selama ini antum pelajari. Maka antum ketika nanti selesai dari sini, antum pulang ke kampung halaman, minimal antum dakwahkan. Liburan minimal antum punya jadwal, misalnya Ramadan sekali khutbah, targetkan demikian. Atau tidak bisa khutbah, ngimami. Antum yang suaranya bagus jadi imam, yang antum nggak pede jadi imam, antum minimal khutbah sekali. Kalau perlu minta, siapa tahu ada yang kosong, saya siap menggantikan. Sehingga dengan demikian masyarakat sekitar antum akhirnya mendapatkan faedah, terberkahi ilmu antum, berkah, masyarakat sekitar antum insya Allah bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang antum pelajari. Qaulun situ hada bidayatut taufiq wal in'am wa huwa husnul insat wal istima'. Dan kata Syekh Abdul Razak, ini adalah permulaan taufik dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa itu? Yaitu menyimak dengan seksama diam dan menyimak dengan seksama bacaan Al-Qur'an. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka mengatakan ketika berdakwah kepada kaumnya sesama jin, mereka mengatakan, wahai kaumku, wahai segenap kaumku, sesungguhnya aku mendengar sebuah kitab yang diturunkan kepada seorang nabi setelah Musa alaihissalam. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana kitab tersebut itu membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, yang mana kitab tersebut itu bisa menghantarkan seseorang kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Dan di sini disebutkan bahwasannya Al-Quran itu tersifati dengan hidayah, bisa memberikan hidayah kepada kebenaran. Wa ila tariqil mustaqim, dan kepada jalan yang benar. Fa wasafuhu bi annahu kitabu hidayah. Maka Al-Quran sungguh layak untuk disematkan kitab hidayah. Wa hidayatuhu lil haqqi wa ila tariqil mustaqim al-mufdi ila jannatin na'im. Dan hidayah yang dibawa Al-Quran itu menuju kepada kebenaran dan jalan yang lurus, serta menghantarkan seseorang itu menuju surga yang diidam-idamkan oleh seluruh manusia. Maka ketika itu para jin mengatakan, ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaumku, wahai saudaraku, ajibu da'i Allah, terimalah seruan Allah Subhanahu wa taala. Masuklah Islam, sadarlah engkau atas apa yang engkau lakukan selama ini. Wa aminu billah, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghfir lakum min dunubikum. Maka ketika engkau beriman, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ketika seseorang mendapatkan hidayah kemudian dia bertobat, dia mengakui kesalahannya, maka insya Allah pasti Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya ketika dia serius dalam bertobat. Wa yujirkum min adabin alim, dan kelak Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelamatkan kalian dari siksa api neraka yang begitu pedih. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.